sahabat review buku, di channel ini kita bisa tahu info-info buku yang menarik dan recommended untuk dibeli. Di channel review buku kali ini, kita akan mereview buku yang berjudul Jago Fisika. Buku Jago Fisika ini sebenarnya ada beberapa seri ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang seri magnet dan listrik. Buku Jago Fisika ini penulisnya adalah Kim So-kyung dan ilustrasinya dari Kim Seok. Dan ini adalah buku terjemahan dari Korea ya. Nah, buku ini masuk ke dalam Educomics. Tapi Educomics kali ini berbeda dengan Educomics yang ada pada umumnya ya, gitu. Jadi nanti coba kita lihat perbedaannya apa sih Educomics yang ini. Nah, kali ini kita akan coba mereview dulu di bagian covernya ya. Untuk cover buku Jago Fisika ini adalah soft cover. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dan bukunya ini tebal ya. Tebalnya segini. Nanti kita lihat kira-kira ada berapa halaman. Nah, kemudian kita mulai mereview untuk di bagian dalamnya ya. Nah, ini di sini ada prakata dari penulisnya. Nah, kemudian di sini juga ada kata pengantar. Nah, di kata pengantarnya ini ada yang menarik nih di bagian bawahnya ini. Jadi, orang yang berpikir bahwa fisika itu sulit dan membosankan, ketika membaca buku ini akan merasa sebaliknya, yakni bahwa fisika itu menyenangkan dan menarik. Nah, nanti coba kita lihat ya, apakah benar nih yang dibilang sama penulisnya bahwa nanti kita akan merasa bahwa fisika itu sudah tidak serumit yang kita bayangkan ya, karena mindset orang itu kan fisika itu adalah sesuatu yang sangat rumit gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada daftar isinya. Nah, ini daftar isinya ini ada mulai dari apa itu listrik, percobaan petir dan alat listrik, dan ini sampai ke pembangkit listrik tenaga angin. Nah, di sini ceritanya seperti ini. Nah, ini ada tokohnya ya, pengenalan tokoh-tokohnya yang ada di cerita ini. Nah, ini yang membedakan Educomics ini dengan yang lainnya. Kebanyakan komik kan pada umumnya seperti itu ya bentuknya. Nah, tapi kalau ini dia Educomics, tapi bentuknya seperti cerita nih, bentuknya seperti cerita kayak gini. Jadi dia ada gambarnya, cuma emang nggak terlalu banyak. Tapi gaya bahasa di dalam cerita ini dia gaya bahasanya itu seperti komik gitu. Jadi bagi yang nggak terlalu suka membaca komik yang terlalu banyak gambar, ini sangat cocok sekali nih. Jadi gaya bahasanya seperti komik tapi banyak ceritanya seperti itu. Dan di buku ini ceritanya dari judul pertama sampai terakhir itu nyambung ya gitu. Jadi bukan per judul itu satu cerita, per judul satu cerita, enggak. Jadi ini adalah kisah tentang Profesor Don gitu bersama dengan teman-temannya gitu. Jadi dari awal buku sampai akhir ceritanya seperti itu. Cuma nanti dibagi jadi beberapa judul gitu. Jadi ini menarik ya gitu. Jadi buat yang nggak terlalu suka komik yang banyak gambarnya, ini cocok banget nih gitu. Jadi tapi gaya bahasanya tuh gaya bahasa komik loh gitu. Jadi menarik. Nah, nanti di setiap tengah-tengah cerita itu ada seperti ini, ada catatan penelitian. Jadi kayak gambaran tentang tentang magnet tentang hal-hal fisika itu dituliskan di sini. Misalkan kalau ini kayak macam-macam alat listrik gitu. Jadi kalau ini tadi kan temanya tentang itu ya, magnet dan listrik ya gitu. Jadi nanti berhubungan dengan magnet dan listrik. Nah, di sini terus ada ceritanya lagi gitu. Jadi menarik buku ini. Jadi tanpa disadari kita yang membacanya juga tanpa disadari itu ya udah belajar fisika seperti itu. Nah, cocok juga nih buat anak-anak. Nah, terus di bagian akhir cerita itu selalu ada ini dialog dan pembahasan gitu. Jadi benda yang dapat dan tidak dapat menangkal listrik. Jadi ada pembahasan materi yang berhubungan dengan cerita tadi gitu. Nah, ini seperti ini. Ada benda semikonduktor adalah benda-benda yang bisa dan juga tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti itu. Jadi nanti anak juga tetap belajar tentang hal-hal fisika seperti itu. Nah, terus ini ada cerita di judul yang kedua ya. Judul yang kedua itu percobaan petir dan alat listrik. Tapi ceritanya ini masih nyambung ya atau continue dari cerita sebelumnya gitu. Menarik jadi bukunya ini gitu. Jadi bentuknya tuh dia gaya bahasa komik tapi dalam bentuk cerita. Pokoknya setiap akhir cerita, setiap akhir cerita itu pasti ada ini dialog dan pembahasan gitu. Jadi seperti review ya dari hasil yang
dalam cerita tadi. Nah, ini cukup tebal nih isinya, seperti itu. Nah, semuanya seperti ini. Jadi memang ada gambar, tapi memang cuma segini aja gitu. Jadi semi komiks ya kalau menurut saya. Jadi lebih banyak ke cerita. Nah, ini semuanya seperti itu. Ini bagus nih kan ya, belajar tentang magnet gitu. Nah, kalau isinya sendiri ada, bentar, kita lihat isinya ada 181, 82, 83, 183 halaman. Jadi cukup tebal ya, cukup tebal. Nah, terus akhir ceritanya itu ada di sini. Nah, terakhir ceritanya seperti ini, closingnya di sini. Kemudian ada pembahasan terakhir dan di sini ada sampai jumpa di buku lainnya. Karena memang buku ini serinya banyak ya, gitu. Jadi cukup menarik kalau untuk belajar fisika, tapi tidak tidak terlalu rumit seperti itu dalam bentuk cerita soalnya. Nah, ini serian yang jago fisika lainnya. Jadi ada yang gaya dan gerak, kemudian ada yang ruang dan waktu, cahaya dan bunyi gitu. Nanti kapan-kapan kita coba mereview ya yang judul lain ya. Gitu. Nah, di sini masuknya ke educomics ya. Educomics tapi yang berbeda dengan educomics pada umumnya. Nah, ini education comics. Nah, ini untuk usianya adalah usia 10 plus ya, atau 10 tahun ke atas. Mungkin karena pembahasan materinya itu tentang fisika seperti itu. Jadi memang cocoknya untuk anak usia di atas 10 tahun. Untuk harganya sendiri 120.000, cukup terjangkau ya dengan materi yang seperti ini dan tebal juga kan gitu. Dan ini terbitan dari BIP. Seperti itu. Nah, jadi menarik sih kalau mau mengenalkan fisika kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Jadi tidak serumit materi pelajaran sekolah ya tentang fisika, tapi anak juga bisa diajarkan hal-hal fisika dalam bentuk cerita seperti itu. Sekian review buku kali ini. Semoga channel review buku ini bermanfaat ya. Jika ingin dibantu review buku lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik juga tanda lonceng supaya selalu dapat info update dari channel review buku. Sampai jumpa di review buku selanjutnya ya. Terima kasih.